Rupanya Musa tahu kalau itu gunung Tuhan. Tapi jelas dia belum pernah ke situ. Baru kali itu. Maka itu dibawa nyebrang. Bukan jalan yang rutin yang dia lalui, yang hari-hari dia lewati, kata biasa tadi. Ayat 2. Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Perhatikan, malaikat, bukan Yahweh sendiri, malaikat menampakkan diri. Lalu Musa melihat, otomatis bukan? Nah, saudara, di sini kita kagum, Papa di surga menarik perhatian Musa untuk keluar dari kebiasaannya dengan sesuatu. Saya terharu waktu sampai di bagian ini. Seperti anak kecil, kalau anak itu sedang asik sesuatu, biasanya kita orang tua tarik perhatiannya, bukan? Betul tidak? Ke arah yang lain, supaya dia tinggal, supaya anak ini meninggalkan yang orang tuanya lihat bahwa itu salah. Tapi anak ini seringkali nggak tahu kalau itu salah, karena dia senang mainan itu. Dia nggak mau tahu, padahal ada yang baru yang papanya punya. Saudara, di sini saya terharu. Bayangkan, ini kan sudah opa-opa umur 80. Di mata Papa di surga masih seperti anak kecil. Dialihkan perhatiannya melihat sesuatu yang baru. Ayo, siapa yang tidak heran? Tidak ada orang kok ada nyala api. Nggak mungkin kambing domba bikin api. Tidak mungkin itu. Pasti melihat. Tapi saya belajar juga, Musa itu karakternya keras sekali. Pertanyaannya, bisa nggak Musa tidak memperhatikan? Dia acuh saja, dia cuek saja. Urusan. Bisa nggak dia berpikir, mungkin ada gembala lain yang bagi pasang api mungkin. Bisa nggak Musa berpikir begitu? Bisa. Nah, di sini saudara kita menemukan kerja sama kita dengan Roh Kudus itu mutlak. Dia bisa tunjukkan kita hal-hal yang hebat. Masalahnya kita mau tidak? Lagi sekali, kita bisa berdoa dengan pewahyuan, penglihatan yang hebat-hebat, karena Roh Kudus yang bekerja. Masalahnya kita mau atau tidak. Musa bisa nggak mau. Tapi lihat kalimat ini. Lalu ia melihat semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Nah, heran. Dia pasti bertanya, ini api model apa? Atau semaknya jenis apa? Muncul pertanyaan macam-macam di pikirannya. Ya, enggak bisa apinya atau semaknya. Dia bingung juga. Kenapa itu? Hebat sekali. Kita bersyukur. Papa, terima kasih. Engkau pribadi yang luar biasa. Di dalam kebiasaan-kebiasaan kami, ternyata Papa ingin kami melihat sesuatu yang baru. Kami mau untuk itu dalam nama Yesus. Musa berkata, ayat 3. Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Saudara, muncul kata menyimpang. Literalnya bilang apa, Pak? Tolong ayat 3. Apa? Musa berkata, aku akan melihat ya, sisi lain. Sisi lain. Saudara, pernah enggak kita alami gini? Bertahun-tahun kita tinggal di rumah yang sama. Belasan tahun, puluhan tahun kantor kita enggak berubah. Jadi rutin, pagi sudah rutin biasa lewat situ. Tiba-tiba suatu hari ada perbaikan jalan. Dalam istilah asing, ditour, dibelokkan. Pernah ngalami itu dalam hidup kita? Ada perbaikan di situ. Nah, orang yang tidak mau hal-hal baru, dia akan marah. Sudah puluhan tahun aku lewat ini tiap hari. Saya suruh belok kemana lagi ini? Itu orang nggak mau pembaruan. Kalau dekade kedua di abad 21 ini, Roh Kudus ingin kita menyimpang, turn side. Ada jalan yang lain. Ikuti, katakan amin. Ikuti. Ada sesuatu yang baru yang Roh Kudus sediakan buat kita. Ikuti, ada sesuatu apa? Kita nantikan.
Jangan lewat minggu kedua bulan Januari ini. Kita harus tahu kemana menyimpangnya ini yang Roh Kudus ingin bawa dalam kehidupan kita. Tinggalkan rutinitas kita, tinggalkan gaya hidup kita, harus ada perubahan. Ayat 4. Ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Saudara, kalimat ini begini. Wih, Tuhan berseru, hebat kamu mau menyimpang. Bisa bayangkan excitingnya Tuhan itu ya. Wow. Literalnya Pak? Dan Yahweh melihat bahwa dia menyimpang. Iya. Saudara, Papa senang sekali karena Musa menurut. Nah, lalu ada perbedaan yang ditulis di sini. Berserulah Tuhan. Padahal kalimat-kalimat berikut menggunakan kata berfirman. Bahasa Inggris bilang apa, Pak Rudi? Apa? To call, memanggil. Iya. Literal bilang apa, Pak? Memanggil. Berserulah, memanggil. Ini yang ditunggu. Saudara bisa bayangkan, misalnya saudara ngelihat anak saudara di seberang sana. Ini dalam keramaian. Anak itu nggak melihat saudara sebagai papanya. Padahal saudara mau panggil dia. Akhirnya saudara cari perhatian untuk menarik perhatian dia. Entah tepuk tangan, entah apa, nggak tahu. Saudara, begitu kita sebagai ayah melihat anak itu melihat ke arah kita, reaksi kita bagaimana? Wah, langsung kita berseru, kita panggil. Woi, Papa di sini. Saya ingin saudara mengerti cara ini. Sudah lebih dari 30 tahun ini Roh Kudus mengajar saya. Kalau kita belajar Alkitab, pakailah logika anak-anak bersekutu dengan papanya. Akan keluar rahasia-rahasia yang luar biasa. Sekalipun saudara belajar teologi, saya pesan, jangan gunakan logika, apalagi otak teolog untuk mengerti Alkitab. Nggak akan ketemu nanti. Nggak akan ketemu rahasia. Pakailah logika anak-anak yang sedang bicara dengan papanya. Firman yang akan hidup. Berserulah Yahweh, memanggil untuk Musa, turn aside, ke sini ayo. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Tuhan. Lihat, lalu ia bagaimana? Berfirman. Enggak berseru-seru lagi, tidak. Berfirman. Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ini terjadi karena Yesus Tuhan belum datang. Jadi gak bisa mendekat. Tapi setelah kita dari masa perjanjian baru, gak ada lagi hal seperti ini. Kita bukan cuma dekat dengan Papa, tapi kita menyatu dengan Dia. Amin. Ini pada masa itu. Nah, yang penting kalimat berikut. Ayat 6. Lagi ia berfirman. Enggak berseru-seru lagi. Sudah dekat kok. Ia berfirman. Akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab dia takut memandang Tuhan. Dan Yahweh berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah atau penyiksa-penyiksa mandor-mandor Mesir yang kejam itu. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tolong keluarkan 3 kata penting. Memperhatikan, mendengar, mengetahui. Ada di Alkitab saudara? Yang literal ada Pak? Kata itu coba bacakan ayat 7 Pak, secara literal. Saya mau cari kata ini. Dan Yahweh berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh Ada katanya, terus kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar sama mereka yang disebabkan oleh para pengawas kuda. Sebab aku mengetahui. Ya, terima kasih. Inggrisnya sama Pak Rudi?
Ada 3 kata itu. Tiga kata. Ya. Rupanya Musa tahu kalau itu gunung Tuhan. Tapi jelas dia belum pernah ke situ. Baru